Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Mencari Dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya. Firman Tuhan yang mendasari dari Injil Matius pasal 6 ayat 33 yang demikian bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, pengertian cari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya itu apa? Pengertian yang pertama, prioritas kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu adalah nomor satu dari segala kebutuhan-kebutuhan manusia. Dalam segala hidup manusia, Tuhan Allah itu nomor satu. Kolose 4 ayat 2. Firman Tuhan yang mendasari. Pengertian yang kedua, mencari kehendak Allah itu adalah mentaati firman Tuhan, menjalani hidup yang standar atas kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Pengertian yang ketiga, percaya atas pemeliharaannya Tuhan Allah, karena Dia berjanji akan menyediakan segala kebutuhan hidup manusia. Filipi 4 ayat 19. Kemudian pengertian yang keempat, mengubah cara pandang manusia dari cara pandang yang khawatir-khawatir, diubah menjadi cara pandang yang benar dan menang. Filipi 4 ayat 6-7. Bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penerapan sekarang, praktek sehari-hari orang yang mencari kehendak, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu bagaimana prakteknya. 1. Mencari kehendak Tuhan Allah dan perkenan Tuhan Allah itu sepenuhnya bukan mencari kehendak manusia, tidak. Galatia 1 ayat 10. Praktek yang kedua, mengizinkan Roh Kudus selalu menuntun, mengubah pola pikir kita yang benar, sehingga kita adalah umat pemenang. Yohanes 14 ayat 26. Praktek yang ketiga, selalu berdoa, membaca firman Tuhan, masuk dalam ibadah. Itu adalah standar yang penting bagi kehidupan manusia yang percaya. Mazmur 119 ayat 105. Praktek yang keempat, kepastian bahwa Tuhan Allah itu menyediakan segala kebutuhan manusia, sehingga segala kebutuhan dicukupkan oleh kasih anugerah Tuhan Allah, sehingga tidak kurang lagi. Yeremia 29 ayat 11. Saudaraku, sebagai kesimpulan, bagaimana orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Kesimpulan yang pertama, meletakkan Tuhan Allah sebagai gravitasi supaya melekat pada Tuhan Allah itu nomor satu, sehingga cara pandangnya berubah, selalu menang di dalam Tuhan. Kesimpulan yang kedua, berkat-berkat Tuhan itu adalah akibat manakala dia itu taat
taat, melekat dan berhubungan, memprioritaskan Tuhan nomor satu, maka akibatnya berkat-berkat Tuhan itu mengalir dan mencukupkan. Kesimpulan yang ketiga, orang yang mencari kerajaan Allah itu selalu dimerdekakan dari segala kekhawatiran-kekhawatiran. Karena apa? Kekhawatiran, pola pikir kekuatan yang akan diubah oleh Roh Kudus menjadi kemenangan-kemenangan. Kesimpulan yang keempat, saudaraku harus waspada. Manakala kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, iblis tidak tinggal diam. Dia akan berusaha menggagalkan rencana kita. Karena itu lawanlah iblis. Karena kita sudah mempunyai selengkap senjata Allah. Ketopohan keselamatan, perisai iman, pedang roh, ikat pinggang keadilan, baju sirah kebenaran, dan sepatu untuk mengabarkan ini di mana. Saudara sudah diberikan. Lawanlah iblis. Karena Allah turut bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi, setiap orang yang mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya. Immanuel. Amin.